99.2 FM. Ya, langsung kalian tanyain atau mungkin juga bisa secara pribadi ke salah satu penyiar di Suara Unip nih. Di sini udah ada Fazidin juga dan Nada serta Yogi juga. Mungkin kalau mau ada yang tanya-tanya bisa langsung aja ke PC mereka atau juga langsung aja mending di sini deh di live streaming dari Suara Unip FM ini Akademi Bengkulu. Oke, sambil nungguin pertanyaan-pertanyaan dari Akademi Bengkulu, kayaknya kita langsung bincang-bincang dikit nih ya, Bang, Kak juga Pak, sorry. Kita bincang-bincang dikit ini mengenai boleh dong ya ke Bapaknya dulu ya sebagai pembuka. Ini untuk vaksinasi di Provinsi Bengkulu sendiri itu sebenarnya mulainya dari kapan nih Pak rencananya gitu? Terima kasih. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya kita untuk membantas dari pandemi COVID-19. Nah, di Provinsi Bengkulu kita melaksanakan 14 kemarin. Didahulukan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu, kemudian Kapolda, ada pejabat daerah kita, dilaksanakan di Rumah Sakit Emilius. Itu langsung pertama kita. Itu pada tanggal berapa tuh Pak mereka? Ini tanggal 14 Januari kemarin. Nah, kemudian diikuti oleh kota, kemudian Bengkulu Tengah, dan kemudian diikuti oleh Sukma. Nah, sampai sekarang 2 kabupaten, satu kota terus melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat. Itu nanti ke depannya itu divaksinnya bakal seperti apa Pak sistemnya gitu, biar masyarakat nanti tahu alur vaksinnya nanti bakal seperti itu gimana tuh Pak? Terima kasih juga, ini menarik sekali pertanyaan karena kita dari Provinsi Bengkulu sebelum kita melaksanakan vaksinasi kita memukali dari vaksinator kita. Vaksinator orang-orang yang akan menyuntikkan vaksin, Bapak Ibu. Jadi kita bekali bagaimana sistem penyuntikannya. Kalau beda dengan imunisasi rutin itu tetap kita pakai meja 1, 2, 3, 4. Dan meja 1 itu adalah meja pendaftaran kalau kita dulu. Sekarang kalau dalam bahasa kita register. Jadi pakai register internet. Kemudian di meja 2 itu screening Bapak Ibu. Jadi screening itu orang-orang tim kita itu men-screening, menyeleksi ini layak tidak orang ini untuk dilaksanakan vaksinasi. Jadi kalau ada standar-standar misalnya sakit ini, darah tinggi, ibu hamil tidak layak untuk divaksinasi. Oh, ibu hamil nggak bisa divaksin? Ya, ibu hamil, ibu menyusui, ya, tidak bisa. Itu kenapa tuh? Kenapa nggak bisa Pak? Nah, kalau ibu menyusui ini kita belum tahu teorinya, mungkin mengganggu dari sistem produksi susu. Ibu hamil ini kita belum tahu secara patofisiologinya. Mungkin di sini nanti mengganggu dari sistem kehamilannya itu. Kita sekarang belum ada penelitian yang pasti tentang mengapa ini tidak boleh dan mengapa ini boleh. Kemudian di meja ketiga itu penyuntikan. Setelah screening di meja kedua ini, maka meja ketiga dilanjutkan layak atau tidak disuntik, Mas. Layak atau tidak. Jadi nanti di situ kawan dokter, perawat, bidan itu, ini Pak Erwin ini layak rekomendasi apa? Oh ya sebelumnya nih Pak, ngasih tahu dulu ini kayaknya Bapak ngomongnya agak majuin deketin mic deh, kayaknya masih kurang kedengeran nih sama Akademi Bengkulunya. Dimajuin dikit ya maaf ya Pak. Oke. Lanjutin Pak. Lanjut. Tadi di mana? Di meja ketiga ya. Meja keempat ini setelah dia disuntik 30 menit harus dia berhenti dulu. Kita pantau apakah ada reaksi vaksin terhadap orang tersebut. Kalau kita catat di situ, Mbak. Dicatat lewat internet lagi. Ya sistem itu sistem aplikasi sekarang. Bukan sistem cetak manual tapi aplikasi. Itu dari BPJS. Itu kenapa nunggunya sampai 30 menit dulu Pak? 30 menit itu melihat reaksi dari obat vaksin itu. Apakah Bapak ini ada gangguan atau misalnya kendala apa dari vaksin itu. Itu standarnya Bapak Ibu. Ya. Oke, ini standarnya udah kita tahu ya Akademi Bengkulu. Dan untuk kalau penyakit nih Pak, penyakit apa aja sih yang nggak boleh biar Akademi Bengkulu tahu ya penyakit yang nggak boleh untuk disuntik, kayak orang-orang kena suntik itu jangan. Yang pertama kalau banyak penyakit yang tidak boleh kita laksanakan penyuntikan. Yang pertama darah tinggi. Darah tinggi dan hipertensi kalau dalam ilmu kesehatan dia di atas 140. Itu kenapa bisa nggak boleh tuh? Ya 140 itu mungkin kita belum tahu Mbak reaksi obat itu. Apa dan pemacu jantung juga kalau ya. Jadi untuk sementara juknis yang kami dapat dari Kementerian Kesehatan, kalau ada nama darah tinggi dan penyakit DM tidak terkontrol, ditunda dulu. Bukan tidak dilaksanakan, ditunda. Sehingga nanti setelah dia berobat normal bisa laksanakan vaksinasi.
Ini kan kemarin waktu bincang-bincang sama Bapak Kadis itu untuk strategi vaksinasi di Provinsi Bengkulu sendiri itu rencananya sampai tahun 2023 kalau nggak salah ya Pak. Itu tadi kan Bapak bilang ada penundaan. Kalau misalnya nih udah melakukan penundaan sekian tahun, namun pas udah hampir di penghujung tahun 2023 ini masih harus menunda lagi, itu seperti apa nanti? Nah, sebenarnya bukan penundaan itu tidak lama. Kalau misal dia itu penundaan karena sakit, biasanya dalam 2-3 minggu makan obat di rumah. Nah, tidak harus bertahun-tahun. Karena tahap pertama itu nakes. Nakes ini kita lihat beberapa orang yang misalnya belum melaksanakan vaksinasi, ditunda atau memang tidak bisa, ditunda sementara. Bukan ditunda bertahun-tahun. Nanti orang itu, sasaran kita itu bisa datang kembali setelah ada rekomendasi dari dokter yang merawatnya. Misalnya saya, Pak Erwin, misalnya belum bisa Pak, tapi 2 minggu saya berobat di kontrol puskesmas dan rumah sakit, kondisi normal, kembali lagi ke pelayanan kesehatan bisa. Oke, gitu ya Akademi Bengkulu. Jadi buat Akademi Bengkulu langsung aja tetap dipantauin di sini karena masih banyak informasi yang bakal dibagiin ya dari Bapak Irwin Santoni, juga di sini ada Kak Iksan. Namun habis ini kita bakal rehat dulu sejenak ya. Jadi buat Akademi Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Biar lebih rileks, jawabannya juga nanti biar lebih relevan gitu. Namun sebelum itu pengen tahu dulu dong Kakak, selama pandemi ini kegiatannya apa aja sih sebagai mahasiswa nih ya? Ya, kegiatannya, kalau kegiatan kita selama pandemi ini kan kuliah online gitu kan Kak. Dan juga seperti kalau saya sendiri gitu, seminar, webinar, dan juga menjadi kepanitiaan secara online dalam kegiatan misalnya juga ikut dalam forum farmasi, yaitu menjadi kepanitiaan mengadakan seminar secara online gitu. Oke, itu kegiatan Kak Iksan ya selama pandemi. Mungkin teman-teman Akademi Bengkulu yang anak kuliah juga mungkin ada yang sama nggak ya kira-kira sama kayak Kak Iksan gini ya. Daripada nolak gitu, mending kita tetap produktif selama pandemi COVID-19 yang lalu. Nah ini nih yang kita pengen tanya ini Kak, selama gini ya sebagai anak farmasi nih Kak, ada nggak sih kontribusi yang mungkin Kakak dan teman-teman lainnya lakukan untuk COVID-19 nih, vaksinasi nih terutama itu? Yang kontribusi kalau di kampus kami itu Mbak, waktu kita lagi panas-panasnya waktu itu, kita membuat hand sanitizer dari kampus itu untuk diserahkan kepada masyarakat, dan juga kepada waktu itu kepada rektor unit juga diberikan secara banyak waktu itu. Hand sanitizer ya. Kak, selain itu ada lagi nggak Kak? Sama disinfektan alami kami juga. Disinfektan alami itu terbuat dari apa tuh? Daun sirih. Daun sirih. Itu dicampur bahan apa aja tuh kalau Hanya kita? menggunakan rebusan ini. Rebusannya aja. Itu udah bisa jadi disinfektan ya? Disinfektan alami. Wah, mantep banget nih ya. Akademi Bengkulu ada banget kontribusi yang nyata pastinya yang diberikan mahasiswa dari D3 Farmasi kepada masyarakat pastinya ya. Oke. Nah Kak, pengen tahu nih ya Kak, kalau tanggapan Kakak sebagai mahasiswa nih, sebagai masyarakat mengenai vaksinasi COVID-19 ini seperti apa sih? Tanggapannya kita mengikuti pemerintah ya, yang hanya kita perlu perbaiki dalam vaksinasi itu masyarakatnya. Soalnya kebanyakan masyarakat itu takut divaksin karena berita-berita yang nggak jelas, seperti kayak opini yang kurang mendukung. Misalnya ketika kalian divaksin nanti akan terjadi lumpuh, akan menjadi kematian, akan hal-hal yang tidak kayak nggak disangka akan jadi. Ada yang paling lucu waktu itu kawan saya pernah bilang, kalau nanti disuntikan vaksin nanti akan jadi titan. Jadi titan deh ini. Kayak di film-film. Sama Pak Irwin ya, nanti tanggapannya gimana nih kalau misalnya dari mahasiswa atau masyarakat lainnya nggak mau divaksin, karena banyak banget ya Pak. Sampai saat ini informasi-informasi yang kita dapetin bahasanya masih banyak banget masyarakat yang takut nih terutama untuk divaksin, dan nanti bakal seperti apa kalau nggak mau divaksin. Dan juga pengen lagi nih kita tanyain ke Kak Iksan nih, Kak, selama pandemi COVID-19 ini selain kontribusi nih, upaya apa sih yang kakak-kakak lakukan ini sama teman-teman itu untuk ya paling nggak kayak mensosialisasikan juga kepada teman-teman, oh bahwasanya kita tuh harus divaksin atau gimana kayak gitu, ada nggak? Kalau untuk saat ini kami yang mengikuti arahan pemerintah juga bagaimana itu. Kalau kita nanti salah ngomong nanti kan terjadi simpang siur antara mahasiswa dan antara masyarakat itu. Jadi kami hanya sebatas sama teman-teman aja dulu, mau atau enggak. Oke, itu kan Bengkulu. Oke, lanjut. Mungkin kita pindah dulu sama Pak Irwin lagi ya. Nih Pak Irwin mungkin bisa ditanggapi nih dari yang
Kak Iksan udah bilang tadi. Ya, kalau efek dari vaksin, apa yang disampaikan oleh Adinda Iksan itu tidak ada sih sebenarnya. Jadi sampai sekarang sudah berapa minggu kita melaksanakan vaksinasi, yang orang berubah bentuk itu tidak ada. Orang yang demam itu belum ada terlapor, orang yang lumpuh belum ada terlapor. Jadi vaksin ini memang sudah ada keamanan menurut kita, Balai POM kita, dan suci menurut Majelis Ulama Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan juga mahasiswa, anak muda, tidak sementara ini belum ada efek yang berat terhadap vaksinasi COVID-19 itu. Jadi harapan kami dari Dinas Kesehatan, pemerintah, nanti sampaikan yang baik-baik kepada masyarakat itu. Jangan sampai nanti program vaksinasi kita terhambat karena banyak masyarakat yang menolak dengan hoak-hoak itu. Jadi kami dari Dinas Kesehatan pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya mungkin meyakinkan masyarakat itu. Dan tenaga yang kami pakai itu kami yakinkan juga telah terlatih Bapak Ibu. Dan vaksinnya sudah ada di gudang kita Bapak Ibu, dijaga oleh aparat keamanan. Jadi keamanannya super sekali untuk pelaksanaan vaksin itu. Rasa itu Mbak. Oke, nah tapi upaya-upaya apa aja sih yang dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu lakukan supaya bisa meyakinkan masyarakat itu sendiri, Pak? Nah, kita sementara kita rancang untuk awal-awal kita melalui media-media. Sekarang kalau untuk kita media massa, mengumpulkan massa tidak boleh Mbak, karena ada protokol kesehatan kita. Kita melalui media online, bisa Facebook, bisa WA, itu kita untuk menangkal hoax itu. Dan kembali kita kepada masyarakat, misalnya kita kabupaten, orang kabupaten menyampaikan kepada tim-tim kecil, kelompok kecil, sehingga masyarakat itu bisa yakin dan tidak takut terhadap informasi efek dari vaksin. Oke. Ya. Nah kalau Kak Iksan sendiri mau nggak nih sampai saat ini mau nggak divaksin nih? Mau aja. Mau aja. Sebenarnya gini Mas, vaksin aja tidak apa-apa. Iya. Iya tidak apa-apa. Ya kita dari kesehatan itu, kalau memang screening di meja kedua itu sangat-sangat ketat, Mbak. Jadi di situ tidak akan lewat orang itu kalau kesehatannya terganggu, batuk pun akan ditolak sana. Nah jadi tidak akan lewat. Ibaratnya penyaringan di meja duanya itu akan sangat-sangat ketat. Jadi vaksin itu setelah ada rekomendasi dari meja 2 baru kemudian baru vaksin. Jadi kami di situ filternya di situ penyaringan terhadap. Nanti kalau kita tidak misalnya kita tidak saring, kita suntik orang yang tidak sehat, nah itu yang terjadi. Dan saya sampaikan juga kepada vaksinator kami di Kabupaten Kota, seandainya ada orang tua kita, keluarga kita minta didudukan vaksin, jangan saya sampaikan. Karena harus melalui prosedur meja 1, meja 2, itu standar kita. Nah takutnya kita dia dulukan, kita suntik udah tahu, kalau ini darah tinggi. Nah itu kami sampaikan kepada vaksinator orang-orang kami di puskesmas Provinsi Bengkulu. Itu upaya kita Pak. Oke, masuk banget ya dari Bengkulu. Nah pengen nanya lagi nih Pak, untuk tenaga-tenaga yang melalui meja 2, 3 tadi itu ya Pak, itu ada berapa banyak sih yang disebarkan untuk di Provinsi Bengkulu sendiri? Nah sekarang kita melatih dari gelombang 1, gelombang 2 vaksinator Provinsi Bengkulu. Jadi gelombang 2 ini ada 400, gelombang 1 ada 400, hampir ribuan kita Provinsi Bengkulu. Jadi yang fasilitas pelayanan kesehatan yang terdaftar ini tidak sembarang Mbak. Misalnya klinik ini untuk menyuntik vaksin COVID tidak boleh kalau tidak terdaftar oleh Kemenkes. Jadi persyaratan untuk vaskes yang membuka itu yang pertama ada izinnya, yang kedua ada vaksinatornya itu yang terlatih, yang kemudian ada itu penyimpanan vaksin. Vaksin ini disimpan seperti emas vaksin ini Mbak. Jadi disimpan suhu 2-4 derajat. Di luar itu tidak terganggu vaksin. Maka kalau tidak ada penyimpanan itu standar tidak boleh. Nah itu orang-orang vaskes yang terlatih itu orang yang sudah terdaftar. Nah, itu. Jadi kita melaksanakan vaksin di Provinsi Bengkulu terutama se-Indonesia persiapannya sangat matang Bapak Ibu, kawan-kawan. Jadi janganlah takut nanti kalau memang tahapan untuk anak muda, tahapan usia lanjut, tahapan misalnya tahap 1, 2, 3 nanti ikutilah dulu. Ya. Tapi jujur dengan kondisi kesehatan kita. Itu nanti pemeriksaan kesehatannya itu untuk calon orang yang akan divaksin itu pemeriksaannya secara sendiri atau nanti dari pihak dinas kesehatannya seperti itu atau para staf-stafnya? Itu yang kalau di puskesmas, tim puskesmas. Jadi setiap puskesmas itu membuka alur itu Mbak. Meja 1, 2, 3, 4. Jadi di sana ada tensimeter, tensi kita untuk mengukur suhu, ada yang mengukur gula darah. Nah kelihatan di sana sehat atau tidak orang yang akan kita suntik, yang kita vaksin.
Nah, seandainya nanti rekomendasi dari checklist ini tidak layak, dan dokter merekomendasikan ini ditunda atau tidak divaksin. Jadi sangat-sangat aman, sangat-sangat aman. Oke, dan juga kemarin waktu saya bincang-bincang sama Bapak Dinkes itu kan syarat untuk kita bisa divaksin itu ada batasan umurnya ya Pak, kalau nggak salah dari umur 18 tahun hingga 50. Nah itu untuk yang di atas itu bakal seperti apa? Nanti ada vaksin lainnya juga atau gimana tuh Pak? Ini betul kata Mbak. Sementara ini umur yang produktif, orang kuat dulu gitu, dengan vaksin ini. Umur 18 sampai 59 tahun. Nah, usia lanjut itu nanti setelah tahapan ini Mbak, bukan tidak disuntik itu. Tahapan kita melihat dari kemajuan vaksinasi kita ini di usia sekian itu yang produktif. Pengaruhnya terhadap tubuh. Nanti setelah itu dari prosedurnya kemudian dia akan turun pada usia lanjut. Jadi nantinya seluruh warga kita ini akan divaksin insya Allah depan. Ya. Itu tuh Akademi Bengkulu penjelasan dari Bapak Irwin ya Pak mengenai vaksinasi. Dan mungkin buat Akademi Bengkulu nih yang masih pengen tanya-tanya, masih kita tampung banget di live streaming kita nih Akademi Bengkulu, langsung aja yang pengen tanya di kolom komentarnya. Jangan sampai ketinggalan karena talk show kita juga gak bakal lama nih Akademi Bengkulu. Dan buat kamu yang lagi dengerin, Kayak di film-film itu. bincang dikit ya mengenai vaksinasi bersama Pak Irwin dan Kak Ihsan. Nah, saat segmen ini nih Akademi Bengkulu kita bakal open diskusi nih. Jadi buat Akademi Bengkulu yang mau pengen tanya-tanya langsung aja di kolom streaming kita. Di situ kamu bisa tanya-tanya mengenai vaksinasi di Provinsi Bengkulu bakal seperti apa dan apa aja yang pengen kalian tanyain. Nanti langsung kita jawabin dari studio ini. Dan mungkin sebelum itu mungkin bisa kita buka dulu ya nih, mungkin dari Kak Irwin sendiri ada yang pengen ditanyain sama Pak dari Kak Ihsan kepada Pak Irwin ya, ada yang pengen ditanyain nggak kira-kira nih Kak mengenai vaksinasi? Yang ditanya itu misalnya Pak, jika disuntik itu apa aja efek samping yang berkepanjangan atau efeknya hanya demam atau ada efek samping lainnya seperti itu ketika divaksin? Nah, khusus untuk vaksinasi COVID ini belum kita temukan nama masih ya efek itu yang lebih berat, misalnya sampai dia pingsan, sampai dia gangguan pencernaan, belum ada ya. Laporan kita sementara ini beberapa minggu ini dalam kondisi aman. Misalnya Pak, udah disuntik, apakah tahun depan akan disuntik lagi atau cukup tahun ini aja? Nah itu efeknya kemanjuran belum kita temukan. Apakah misalnya 2 kali kita suntik itu setahun kemudian kita suntik kembali, belum kita ada teori itu. Nah, beda dengan vaksinasi misalnya vaksinasi haji itu kan 2 tahun dia. 2 tahun itu dia mampu untuk menghadapi penyakit-penyakit yang itu. Kalau vaksinasi COVID-19 ini kita belum dapat teorinya, belum dapat petunjuknya sampai kapan bisa ketahanan tubuh kita. Oke. Nah kalau dari Dinas Kesehatan sendiri Pak, seberapa yakin sih dengan vaksin dari ini vaksin Sinovac ya Pak? Ini seberapa yakin nih Pak dengan kemanjurannya itu tadi? Kalau kami kesehatan 100% yakin. Iya, karena ini dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi ini perpanjangan. Jadi apapun kebijakan dari pemerintah pusat, dari Pak Presiden, Menteri, itu yang kita laksanakan. Saya meyakini apa yang ada program dari pusat itu tidak akan asal-asalan memberikan jenis vaksin kepada provinsi Bengkulu. Nah, seleksi dari mereka. Jadi Sinovac ini bukan di provinsi Bengkulu saja, se-Indonesia juga. Nah, jadi saya meyakini vaksin ini akan aman untuk masyarakat. Oke, mantap. Tadi itu pembukanya pertanyaan dari Kak Ihsan. Nah sekarang nih Pak, udah ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kita, itu Tiara Akademi Bengkulu nih ya. Di sini dia bertanya nih Pak, saya bacain ya. Berkaca pada kondisi di masyarakat, masih banyak yang tidak percaya bahwa COVID-19 benar adanya. Mengenai hal ini, proses pencerdasan apa dan bagaimana yang akan dilakukan pemerintah mengingat hal ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat nantinya. Untuk vaksinasi sendiri, ada banyak pro dan kontra yang beredar mengenai vaksin Sinovac. Hal yang sama pula mencerdaskan seperti apa yang dilakukan pemerintah, khususnya kepada lower class society, agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa vaksinasi COVID-19 ini adalah hal yang penting untuk dilakukan. Itu gimana Pak? Iya, pertama yang dari pertanyaan Bapak Ibu juga anak muda, COVID-19 ini benar adanya. Di Provinsi Bengkulu sampai 4 ribuan sekarang.
4.000-an. Iya, benar. Jadi kita menetapkan orang itu kena COVID dan tidak itu melalui namanya PCR. Jadi diperiksa labor. Jadi kalau tidak ada hasil labor, tidak ada nyatakan COVID itu. Jadi tidak bisa saya ini batuk pilih COVID, tidak bisa. Jadi labor yang menghakimi kita apakah kita itu positif atau tidak. Itu 4.000-an telah terdata dan kita bisa. Jadi adik-adik, anak muda, ini harus kita percayai. Percaya karena mengapa ini? Dia nanti akan menular melalui liur kita kan dari satu. Biasanya kalau dalam satu keluarga satu lagi ada yang kena. Ini yang penting. Karena kami tracing itu satu keluarga sampai 2-3 orang yang kena. Terus nanti gimana tuh Pak? Proses pencerdasan apa dan bagaimana akan dilakukan pemerintah mengingat hal ini dapat memperbarui tingkat partisipasi masyarakat nantinya? Ini dari awal Maret kami telah melaksanakan promosi kesehatan dengan spanduk-spanduk. Itu media-media yang dalam kondisi pandemi, media online, itu surat-surat kabar di seluruh kabupaten kota kita buka semua itu. Buka spanduk-spanduk tentang COVID ini, penanggulangan, gambarannya dan sebagainya itu. Di situ upaya kita untuk membahas COVID ini. Nah, nanti memang ada kaitan antara kepercayaan masyarakat ini dengan vaksinasi. Iya, itu Mas ya. Iya. Jadi tingkat kepercayaan agak susah kita, tapi masyarakat saya himbau untuk percaya ini. Salah satu upaya kita membahas COVID ini adalah vaksinasi. Kalau 3M itu kan sudah tahu kita kan, sudah tahu itu makin meningkat itu kejadian. Nah, mungkin banyak faktor yang menyebabkan itu meningkat. Mungkin disiplin kita, mungkin macam-macam lah kan. Nah, dengan adanya kondisi sekarang yang COVID ini ada di seluruh provinsi Bengkulu, mungkin ada di pasar, di mana-mana, asal jalan untuk melawannya itu adalah dengan vaksinasi. Jadi tanpa terkecuali kita vaksin. Nanti mengharapkan vaksin ini nanti orang sehat, itu seperti normal lagi Mbak. Bisa main dong kalau misalnya orang itu. Kalau misalnya ada organ tunggal, masih bisa organ tunggal lagi kalau sehat. Misalnya ada pertunjukan, kita ada pertunjukan, sebenarnya masuk dalam COVID. Nanti yang harapan kita. Nah, tapi dengan masyarakat silakan ikuti dulu program pemerintah, yakinkan dengan 3M itu, jarak dan sebagainya itu. Dan nanti di waktu ada jadwal vaksinasi, mohon kepada Bapak Ibu, anak-anak muda untuk mengikuti. Oke, itu dia nih Akademi Bengkulu pertanyaan. Dan buat Akademi Bengkulu yang masih pengen tanya-tanya nih, langsung aja kalian bisa beri pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan sampai ketinggalan karena kebersamaan kita di talk show ini gak lama lagi. Jadi buat Akademi Bengkulu, stay tune terus di 99,2 FM Radio Saroni, radionya Bengkulu. Jadi nanti mungkin anak-anak muda, kelompok-kelompok muda ini radio ini penting sekali. Oke, kamu masih mendengarkan 99,2 FM Radio Saroni, radionya Bengkulu. Nah, di segmen ini nih Akademi Bengkulu ini segmen terakhir dan tadi kita mau ngucapin terima kasih kepada Akademi Bengkulu yang udah masukin pertanyaan-pertanyaan dan udah Vergita tampung nih. Oleh karena itu langsung aja Vergita baca. Mungkin Bapak nanti bisa menanggapi juga ya Pak, atau mungkin Kak Ivan juga pengen menanggapi dikit nih sebagai mahasiswa juga ya. Ini ada pertanyaan satu dari Akademi Bengkulu yang gak mau namanya disebutin nih Pak, kebetulan katanya pengen anonim aja gitu. Ini mau nanya nih Pak, kalau vaksin sendiri itu ada berapa macam? Terus kalau untuk umum penggunaannya yang mana Pak kalau untuk umum? Dan kenapa dibedakan untuk rakyat sipil dengan pejabat di Jakarta khususnya? Itu pertanyaannya Pak, mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Sementara anak-anak sementara kita vaksin Sinovac dulu. Jadi jangan dulu kita pikiran macam-macam vaksin ya. Untuk provinsi Bengkulu kita yang pertama Sinovac. Jadi kalau nanti ada vaksin yang lain, Bapak Ibu, anak muda, nanti kami sampaikan kepada masyarakat. Tapi saya mohon kita paham di Sinovac dulu. Jadi di Jakarta itu kita belum dapat informasi kepada berapa vaksin. Tapi dari Kemenkes yang dikirim dengan kami 20 ribuan itu, sananya merek Sinovac itu. Jadi yang lain belum ada. Kalau masuk Bengkulu itu ada berapa vaksinnya Pak? 20 ribuan 280. Banyak. Itu Sinovac mereknya sama. Nanti Mbak kalau nanti misalnya Mbak disuntik hari pertama hari ke-14 harus sama dengan mereknya Mbak. Maka tidak boleh sembarangan itu. Jadi pemerintah pusat itu menyalurkan vaksin itu dengan step by step. Tidak misalnya demo merek, tidak karena petunjuknya itu sehari pertama dengan hari ke-14 itu harus sama. Misalnya yang
Mas disuntik bisa Sinovac, nanti hari ke-14 harus Sinovac lagi. Nah untuk melihat itu mana ada yang namanya kartu vaksinasi Mbak, lengkap lah kita nanti ya, lengkap apa yang disiapkan oleh kita. Nah itu saya pernah baca juga ya Pak, mengenai vaksin itu kok nggak salah ada vaksin merah putih juga. Itu apa bedanya sama yang Sinovac itu? Nah ini vaksin merah putih, saya udah pegang sama dengan Mbak juga belum pasti. Merah putih ini ciptaan dari Indonesia, informasinya. Tapi saya belum pasti betul apakah itu sudah ada, tapi informasinya ada diproduksi oleh negara kita. Nah kita tunggu aja dengan Bapak Ibu, anak-anak muda, kita tunggu saja. Yang pertama, yang penting itu kita Sinovac dulu yang kita pelajari. Nanti kalau bahasa saya itu jangan berat-berat, kita memikirkan dulu. Yang ada di Provinsi Bengkulu, apapun vaksinnya akan sampai kepada masyarakat nanti. Oke itu dia kan Ibu tadi udah nanyain, thank you banget ya udah nanya. Dan selanjutnya kita mau bacain pertanyaan lagi nih dari Akri Bengkulu. Ini namanya juga nama samaran ya Pak, namanya Warung di Dusun ini. Akri Bengkulu emang kreatif banget nih, mantap banget. Ini pertanyaan yang diajuin ini, apakah benar isu yang tidak divaksin akan dikenakan denda paling sedikit 3 juta nih Pak? Ini boleh dijawab nih Pak, Itu belum ada. Saya jawab pendek aja belum ada. Belum ada. Tapi kenapa tuh Pak bisa sampai ada isu-isu seperti itu di Nah, masyarakat? itu awal-awalnya itu saya tidak tahu dari media ini kan kalau secara resmi belum ada dari pemerintah menyatakan masalah orang yang tidak vaksin ada di dalam. Sampai sekarang belum ada, kami dapat suratnya belum ada, keputusan belum ada, peraturan-peraturannya belum ada. Jadi sementara Bapak Ibu, anak-anak muda belum ada, kami pastikan belum ada sanksi terhadap orang yang tidak vaksinasi. Oke, itu dia mantep banget ya kan Ibu Bengkulu. Thank you banget yang udah bertanya ya. Thank you banget yang udah masukin pertanyaan ke Suara Unif FM. Dan mungkin karena mengingat waktu kita udah berada di penghujung acara nih, mungkin kita pengen banget dengerin dulu nih closing statement dulu dari Kak Iksan ya. Kak Iksan tadi kan udah banyak tanya-tanya, mungkin ada yang pengen dia sampaikan juga buat Akar Bengkulu, masyarakat di luar sana, dan juga mungkin kepada Bapak sekaligus perwakilan dari pemerintahan, dari Dinas Kesehatannya, mungkin boleh ya? Buat teman-teman semua, kita nggak usah takut vaksin, soalnya ayo vaksin, siapa takut gitu. Soalnya pemerintah itu yang terbaik untuk masyarakatnya. Ikutin apa yang dilakukan pemerintah tidak akan membuat masyarakatnya itu berbahaya gitu. Masyarakat, pemerintah itu sangat sayang pada masyarakatnya. Dan juga kepada teman-teman, jangan terlalu mempercayai isu-isu yang beredar di media sosial. Mulai dari adanya perubahan kayak seperti Titan, ada yang mati, ada yang lumpuh, itu tidak usah dipercaya. Anggap aja itu leluconan gitu. Jangan dipercaya, menjadi bahan pertimbangan kita untuk tidak mau divaksin. Dan juga untuk teman-teman semua, jangan tetap patuhi protokol kesehatan walaupun kita sudah ini Pak. Sudah diperketat sekarang Pak. Diperketat lagi. Selalu patuhi kalau keluar jika waktu penting saja, tidak usah kemana-mana terlebih dahulu. Ya mantap banget nih closing statement dari Kak Iksan. Nah selanjutnya mungkin dari Bapak juga nih. Ya terima kasih. Penting sekali ya Bapak Ibu, warga Provinsi Bengkulu, anak-anak muda, saudara-saudaraku, bahwasanya kita harus mempercayai adanya namanya coronavirus ini. Nah, salah satu jalan kita untuk membasmi adalah vaksinasi. Dan dengan isu-isu yang berkembang bahwasanya ada efek dari vaksinnya ini belum ada Bapak Ibu. Nah, Provinsi Bengkulu akan mengawal ketat ini seluruh kegiatan, seluruh yang ada untuk vaksinasi, termasuk nanti pengawalan terhadap vaksinnya, nanti terhadap pemantapan tenaganya. Jadi terakhir, para warga Provinsi Bengkulu kita harapkan nanti bisa mengikuti vaksinasi ini, vaksinasi COVID-19 ini. Harapan kami semua